Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, tepatnya ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, dosa yang sudah tidak bisa terhitung lagi, besar, kecil, melampaui batas. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, pelanggaran-pelanggaran, menganiaya dirinya sendiri, maka kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam surah Asy-Syura ayat 25 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Al-A'raf 153 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amilus sayyiati thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan sebanyak apapun, sebesar apapun, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam surah An-Nur Allah gabungkan semuanya ayat-ayat tadi itu dengan kalimat yang pendek. Ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang beriman supaya kamu tergolong orang-orang yang beruntung. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang serupa dengan ini. Semuanya sedang menuju kepada sebuah pesan penting. Yang saya bahasakan tadi judul khutbah kita adalah hadiah emas. Iya saudaraku seiman. Hadiah emas dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah istighfar dan taubat. Istighfar dengan mudah diucapkan dengan lisan, tetapi luar biasa efek dan manfaat yang kita bisa dapatkan. Istighfar adalah ucapan permohonan maaf. Ibaratnya kalau seseorang di antara kita melanggar pelanggaran di kantornya, kemudian dia mengatakan, saya mohon maaf atas pelanggaran ini, itu semakna dengan istighfar kalau diarahkan atau dilakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian taubatnya adalah ikrar tidak akan mengulanginya. Seperti seseorang di kantor menulis bahwasanya saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Dan ini betul-betul hadiah emas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebesar apapun pelanggaran yang pernah kita lakukan, tetap akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama kita masih hidup. Kadang bahkan ada dosa-dosa kalau tidak sampai pada tingkat murtad dari Islam atau berbuat syirik yang membatalkan keimanannya, maka juga masih bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan permohonan ampun orang lain untuknya. Apakah keturunannya atau kaum muslimin. Bahkan juga dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah, siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, rahmat Allah masih luas. Karena pada saat dia meninggal dalam keadaan Islam walaupun banyak dosanya, maka disepakati dikatakan tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Kata Nabi SAW, insya'a ghafarah wa insya'a adzabah. Kalau Allah ingin Allah maafkan, kalau Allah ingin maka Allah akan menghukumnya.